Suku Jawa menjadi salah satu suku terbesar di Indonesia, dengan jumlah sekitar 95,2 juta lebih, atau 40,45% dari populasi manusia yang ada di Nusantara. Suku yang memiliki banyak keunikan di bidang budaya, bahasa, dan kuliner khasnya ini terkenal dengan sifat dan tutur katanya yang halus. Tidak hanya bertempat tinggal di Pulau Jawa, suku Jawa juga tersebar di berbagai pelosok Indonesia, bahkan di dunia. Walaupun suku Jawa telah tersebar di seluruh Nusantara, namun banyak orang yang tak tahu. Lantas, bagaimana sejarah dan asal-usul suku Jawa? Apakah suku Jawa berasal dari nenek moyang asli pribumi? Atau mereka berasal dari pendatang? Simak ulasan selengkapnya hanya di Alikul Channel. Peradaban suku Jawa termasuk maju. Hal ini dapat dibuktikan karena adanya peninggalan kerajaan-kerajaan besar yang berada di tanah Jawa dan masih dapat dilihat hingga kini. Berikut ialah teori-teori yang menjelaskan asal-usul suku Jawa tersebut. Pertama, menurut arkeolog, teori mengenai asal-usul suku Jawa pertama kali dikemukakan oleh para arkeolog. Mereka meyakini bahwa nenek moyang suku Jawa adalah penduduk pribumi yang tinggal jutaan tahun yang lalu di pulau ini. Berdasarkan berbagai penelitian, arkeolog menemukan beberapa fosil manusia purba yang dipercaya sebagai asal-usul suku Jawa seperti Pithecanthropus erectus dan Homo erectus. Fosil tersebut dilakukan tes DNA dengan suku Jawa pada masa kini. Hasilnya, DNA tersebut menyatakan tidak ada perbedaan yang jauh satu antara lain. Hal ini akhirnya dipercayai oleh ahli arkeolog sebagai asal-usul keberadaan suku Jawa. Kedua, menurut sejarawan, berbeda dengan kesimpulan dari para pakar arkeolog. Sejarawan meyakini bahwa asal-usul suku Jawa berasal dari orang-orang Yunan di negara Cina. Sejarawan asal Belanda, Profesor Dr. Hackert, mengungkapkan penelitiannya pada tahun 1899. Dia menyebutkan bahwa bahasa daerah di Indonesia mirip satu sama lain. Kemudian ia menarik kesimpulan jika bahasa tersebut berasal dari akar rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Hal itu yang meyakini sejarawan sebagai asal-usul terbentuknya suku Jawa di Nusantara. Nomor 3. Menurut babat Tanah Jawa, diceritakan bahwa masyarakat Jawa berasal dari kerajaan Keling atau Kalingga yang berada di daerah India Selatan. Salah satu pangeran kerajaan Keling yang tersisih akibat perebutan kekuasaan pergi meninggalkan kerajaan dan diikuti dengan para pengikutnya.
Pangeran Keling pergi sangat jauh dari kerajaan. Akhirnya, Pangeran Keling menemukan sebuah pulau kecil yang belum berpenghuni dan melakukan gotong royong untuk membangun pemukiman bersama pengikutnya. Yang kemudian pulau ini diberi nama Java Cekuworo. Hal tersebut menjadikan keturunan pangeran dan para pengikutnya dianggap sebagai nenek moyang suku Jawa. Keempat, menurut Surat Kuno Keraton Malang. Surat kuno ini bercerita mengenai asal-usul penduduk Jawa yang berasal dari kerajaan Turki pada tahun 450 sebelum Masehi. Raja Turki mengirimkan rakyatnya untuk mengembara dan membangun daerah kekuasaan mereka yang belum berpenghuni. Akhirnya, mereka menemukan tanah yang subur dan memiliki aneka bahan pangan. Semakin lama, semakin banyak migrasi yang datang ke pulau ini. Dan akhirnya, pulau tersebut diberi nama Tanah Jawi, karena terdapat banyak tanaman Jawi. Nomor 5. Menurut tulisan kuno, India. Asal-usul suku Jawa kali ini menyebutkan bahwa pada zaman dahulu, beberapa pulau di Kepulauan Nusantara menyatu dengan daratan Asia dan Australia. Hingga terjadi musibah yang menyebabkan meningkatnya permukaan air laut yang merendam beberapa daratan dan memisahkan pulau-pulau tersebut dari daratan dan memunculkan pulau-pulau baru seperti Pulau Jawa. Menurut tulisan kuno India ini, Aji Saka menjadi orang pertama yang menemukan dan menginjakkan kakinya di tanah Jawa pertama kali. Sehingga Aji Saka beserta para pengawal juga pengikutnya dianggap sebagai nenek moyang suku Jawa. Selain sejarah, ada pula kebudayaan yang terdapat pada suku Jawa yang dipercaya sebagai peninggalan dari nenek moyang zaman dahulu, antara lain. Pertama, wayang kulit. Wayang kulit sudah menjadi ikon suku Jawa. Pertunjukan wayang kulit dilakukan selama semalam suntuk. Wayang kulit juga dimainkan dengan cerita khas suku Jawa seperti Mahabharata atau Ramayana. Sebagai pelengkap pertunjukan, wayang kulit dimainkan oleh dalang dan diiringi dengan musik, gamelan khas Jawa, serta nyanyian dari sinden, ditambah dengan lampu sorot. Wayang kulit juga dipercaya sebagai ciptaan dan disebarluaskan oleh Wali Songo. Wali Songo adalah tokoh ulama yang menyebar Islam di Pulau Jawa. Wali Songo memerlukan media dakwah yang dapat menjangkau seluruh kalangan. Nomor 2. Senjata tradisional. Suku Jawa dikenal dengan senjatanya yang memiliki berbagai makna dan bentuk yang unik. Salah satu senjata khas yaitu keris. Keris merupakan alat pusaka yang sangat penting yang juga dipercaya memiliki kesaktian. Keris dibuat oleh para empu yang ditempa seperti diberi mantra-mantra atau doa-doa. Salah satu keris yang melegenda ialah keris Empu Gandring dalam cerita Ken Narok, karena mampu menjadikannya sebagai penguasa kerajaan Singosari. Nomor 3. Tarian tradisional. Beberapa tarian Jawa yang cukup populer hingga saat ini seperti Sintren, Bedoyo, Kuda Lumping,
dan reog memiliki gerakan yang beraneka ragam, dari mulai yang lemah, gemulai, hingga cepat. Tarian tersebut bisa dimainkan saat ada upacara, adat, atau kegiatan lain seperti penyambutan tamu. Alat musik tradisional. Alat musik tradisional suku Jawa adalah gamelan. Semua musik Jawa diciptakan dari bunyi-bunyi yang dihasilkan dari gamelan. Gamelan merupakan gabungan dari beberapa alat musik seperti kendang, gong, kenong, bonang, kempul, gambang, selentem, dan lain-lain. Gamelan digunakan oleh Wali Songo pada zaman dahulu untuk menyebarkan agama Islam. Nomor 5. Aksara Jawa atau bahasa Jawa. Suku Jawa memiliki bahasa dan aksara yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Bahasa Jawa juga memiliki beberapa tingkatan untuk berkomunikasi sehari-hari. Tingkatan tersebut yaitu ngoko, yang merupakan bahasa sedikit kasar yang digunakan kepada seseorang yang tingkatannya berada di bawah. Kemudian kromo, madya, yaitu bahasa Jawa yang digunakan kepada orang-orang sederajat, dan kromo inggil, yaitu bahasa yang digunakan kepada orang-orang yang lebih tua atau dihormati. Sedangkan aksara Jawa memiliki 20 huruf yaitu ho, no, co, ro, ko, do, to, so, wolo, podo, jo, yo, mo, go, bo, to, dan ngo. Artinya adalah ada dua utusan yang setia, saling bertarung, sama-sama saktinya, dan sama-sama matinya. Nomor 6. Budaya Kejawen. Budaya Kejawen merupakan budaya yang cukup terkenal dengan melekat pada suku Jawa. Budaya Kejawen ini mengajarkan tentang gabungan dari adat istiadat, budaya, pandangan sosial, dan filosofis orang Jawa. Ajaran Kejawen hampir mirip seperti agama yang mengajarkan spiritualitas masyarakat Jawa kepada penciptanya. Itulah beberapa teori yang menceritakan asal-usul suku Jawa di Indonesia dan sejarah peninggalan asli suku Jawa. Dengan mengetahui sejarah, semoga dapat semakin memperkaya ilmu tentang budaya dan menambah informasi semuanya. Bagaimana tanggapan kalian? Teori manakah yang menurut kalian paling benar dan paling logis bisa diterima nalar? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Semoga bermanfaat. Dan nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di Aliku Channel.